Halo Gabuters, balik lagi bersama saya Arnold. Video ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya dari film Zero Zero Zero. Buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan kalian cek playlist channel saya agar kalian mengerti jalan ceritanya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja hidupkan rokok kalian, seduh kopi kalian, simetriskan kedudukan, dan inilah episode 3-4 dari film Zero Zero Zero. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, helikopter pun lalu diarahkan pergi ke suatu pulau kecil dan para tentara pun lalu turun di sana. Mayat kapten mereka lalu ditinggal di sana dan pilot helikopter yang tidak tahu apa-apa itu bertanya apa yang sedang terjadi dan dia tiba-tiba ditembak mati oleh Manuel. Selanjutnya kisah berganti ke Meksiko di mana terlihat seorang pria yang sedang bersama wanita di rumahnya. Pria itu tidak menyadari bahwa di dalam rumahnya sudah ada Manuel yang menunggunya. Manuel lalu berkata pada pria tersebut bahwa ia ingin menemui bosnya yang bernama Leras. Pria itu sempat menolak permintaan Manuel karena situasi saat ini tidak memungkinkan untuk bertemu Leras. Namun karena diancam oleh Manuel, pria itu merasa takut lalu mengantar Manuel untuk bertemu bosnya. Vengo a ver al mister. Tak lama kemudian, sampailah mereka di kediaman Leras. Di sana Manuel berbicara kepada Leras untuk menawarkan kerjasama. Namun anak Leras yang bernama Jacinto sempat menolaknya. Jacinto berkata pada Manuel bahwa ia tidak membutuhkan tentara seperti mereka. Untuk mengetes kesungguhan Manuel yang ingin bekerja sama dengan mereka, Manuel diperintahkan oleh Jacinto untuk membunuh temannya sendiri. Namun Manuel menolak dan ketegangan di antara mereka pun sempat terjadi. Leras yang tidak ingin ada keributan lalu meredakan suasana dan mengajak Manuel untuk berbicara. Kembali ke pengiriman, di kapal Chris dan kapten kapal beserta anak kapal yang lainnya berdiskusi tentang bagaimana rencana mereka selanjutnya. Dan kapten kapal pun menginstruksikan agar alat pelacak kapal tersebut harus segera dimatikan dan pengiriman harus segera dialihkan menuju Senegal, Afrika Selatan. Kapal pun mulai mengubah rutenya dan pada saat Chris akan memeriksa bagian mesin kapal untuk memastikan semua baik-baik saja, Chris mendapati ada beberapa silinder yang sepertinya sengaja dilonggarkan oleh seseorang agar kapal tersebut terbakar. Chris lalu mengeratkan kembali silinder-silinder tersebut dan menghampiri sang kapten untuk berbicara mengenai hal tersebut. Sang kapten berkata pada Chris mungkin saja ada anak buahnya yang kurang teliti mengecek kapal hingga terjadi hal tersebut. Keesokan harinya, Chris yang masih saja memikirkan hal tersebut lalu mengecek CCTV dan benar saja ada salah satu awak kapal yang tertangkap CCTV telah dengan sengaja mengendorkan beberapa silinder tersebut. Chris lalu menghampiri pria yang tertangkap CCTV tersebut untuk bertanya mengapa ia melakukan hal itu. Karena takut, pria itu pun mengaku bahwa ia melakukan hal tersebut atas perintah kepala bagian mesin. Pada malam harinya, Chris langsung menemui kapten kapal dan melapor pada kapten kapal dan akan memberitahu Emma atas kejadian itu. Sang kapten kapal mencegah Chris agar tidak melapor kepada Emma, namun Chris bersikeras dan tiba-tiba Chris dipukul oleh kapten kapal itu hingga Chris pingsan. Chris lalu sadar dari pingsannya dan ia telah dikunci di kamarnya, sedangkan para awak kapal beserta kaptennya meninggalkan Chris dengan keadaan kapal tersebut telah terbakar. Chris lalu berusaha keluar dari kamarnya dan menuju ruangan mesin yang ia dapati telah terbakar. Dengan susah payah, akhirnya Chris dapat menemukan keran untuk mengaktifkan cairan CO2 untuk memadamkan api tersebut. Namun sialnya lampu pun padam yang membuat Chris harus mencari senter untuk segera keluar dari sana. Akhirnya Chris pun berhasil keluar dan api yang hampir menghanguskan kapalnya telah berhasil dipadamkan. Di sisi lain, para awak kapal beserta sang kapten telah berlayar meninggalkan Chris menggunakan kapal kecil. Ternyata di malam sebelum kapal berlayar, sang kapten sempat bertemu Stefano. Di sana Stefano menawarkan uang 100.000 euro kepada sang kapten dan akan menambahkan uang 1 juta euro jika sang kapten dapat memastikan pengiriman tidak pernah sampai ke Italia. Karena itulah sang kapten berencana untuk membakar kapal milik Chris yang mengangkut 5 ton kokain tersebut. Cerita lalu berlanjut di mana Stefano dan temannya telah kembali ke Italia dari Amerika. Di bandara, Stefano mendapat informasi dari istri temannya bahwa Nicola sejak kemarin tidak kunjung pulang ke rumah. Stefano lalu pulang ke rumah dan bertemu istri beserta anaknya. Tak lama kemudian datang anak buah Don Mino yang menjemput Stefano untuk diajak bertemu kakeknya. Stefano pun lalu pergi bersama anak buah Don Mino ke suatu tempat di mana di sana Don Mino telah menunggunya. Di sana Don Mino menanyakan beberapa hal kepada Stefano. Don Mino bertanya kenapa dia tidak bilang pergi ke Amerika dan kenapa Stefano berniat untuk mencoba mengambil alih pengiriman.
Namun Stefano berbohong dengan alasan ia ke Amerika hanya untuk mengucapkan belasungkawa atas kematian Edward. Pada malam harinya, Stefano lalu diajak oleh Don Mino untuk mengunjungi rumah teman lama Don Mino yang bernama Benedetto. Di sana Don Mino berbincang-bincang mengenai pengiriman 5 ton kokain yang ia pesan dari Amerika. Di tengah perbincangan, Stefano meminta izin untuk pergi ke toilet. Di toilet, Stefano lalu menelpon istrinya yang Stefano perintahkan untuk membuka buku di halaman 39, di mana di halaman 39 tersebut telah berisi alamat Benedetto dan Stefano berada di sana. Lalu istri Stefano menelpon teman Stefano agar menjemput Stefano di rumah Benedetto. Saat Stefano keluar dari kamar mandi, ia mendapati anak buah Don Mino telah berada di sana, dan saat kembali ke meja, Don Mino pun berpamitan untuk segera pergi dari rumah Benedetto. Stefano sempat melarang Don Mino untuk pergi dan menyarankan agar Don Mino bermalam di sana. Namun Don Mino berkata ia harus segera pergi untuk membawa cucunya ke suatu tempat. Di perjalanan, anak buah Don Mino meminta handphone yang dibawa oleh Stefano dan membuangnya. Sampailah Stefano dan Don Mino di suatu tempat. Di sana Don Mino bercerita bahwa ayah Stefano yang merupakan anaknya sendiri pernah mencoba mengkhianatinya untuk mendapat kendali atas organisasi Don Mino. Pada saat itu, Don Mino tidak memiliki cara lain dan satu-satunya cara adalah membunuh anaknya sendiri agar perang atas kekuasaan bisa segera berakhir. Sebagai peringatan untuk Stefano, Don Mino telah menangkap Nicola, sahabat Stefano yang diikat dengan mulut dibekap dalam sebuah mobil yang rusak. Di sana Stefano melihat sahabatnya sendiri dibakar hidup-hidup dan Stefano tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Don Mino berkata kepada Stefano bahwa ia akan memenangkan perang ini, dan Don Mino juga berkata ia tidak ingin melakukan hal yang ia pernah lakukan kepada ayah Stefano, dan Stefano harus memilih pihak mana yang akan ia ambil. Di sana terlihat Don Mino amat sangat menyayangi cucunya tersebut. Seusai dari sana, kembalilah Stefano dan Don Mino ke rumah Benedetto, dan tiba-tiba datang teman Stefano yang mengincar Don Mino untuk dibunuh karena Don Mino telah membunuh kakak pria tersebut, yaitu Nicola. Tak ingin melihat kakeknya terbunuh, Stefano lalu menyelamatkan kakeknya dari kejaran pria itu dan menembakkan pistol ke dirinya sendiri seolah-olah ia adalah korban agar temannya tidak curiga bahwa Stefano membantu Don Mino untuk melarikan diri. Episode 4 pun dimulai dan cerita kembali ke Meksiko, di mana di sana terlihat sebuah truk pengangkut pasir yang di dalam pasir tersebut terdapat 1 tas penuh narkoba. Para pemuda di sana terlihat mengambilnya dan membawa narkoba tersebut ke dalam sebuah rumah. Rumah tersebut adalah tempat pengolahan narkoba. Terlihat di sana ada beberapa wanita yang sedang bekerja untuk mengolah narkoba tersebut. Pada malam hari saat seorang pemuda itu akan pulang ke rumah, di sana ada Manuel yang akan mengincar pemuda tersebut. Melihat hal itu, pemuda tersebut lalu berlari untuk melarikan diri dari kejaran Manuel. Pemuda itu bersembunyi di bawah kolong truk dan nampaknya ia selamat. Namun ternyata ia berhasil ditangkap. Terlihat saat pemuda tersebut menuju rumah bosnya, tiba-tiba Manuel ikut masuk ke sana. Di rumah tersebut, Manuel membuat sebuah video di mana siapapun yang ingin menjual narkoba harus melakukannya melalui firma atau bekerja sama dengan Manuel dan akan menerima gaji sesuai kesepakatan, dan siapapun yang tidak patuh akan dieksekusi. Terlihat di sana bos dari pemuda tersebut dibantai sebagai peringatan untuk jangan bermain-main dengan Manuel. Manuel juga memerintahkan orang yang ada di sana untuk segera memberitahu teman mereka yang lain agar segera bergabung untuk bekerja sama dengan Manuel. Di suatu hari, Manuel pergi ke rumah Domu untuk menemui istri Domu dan memberikan sejumlah uang. Sambil menangis, istri Domu berbicara kepada Manuel bahwa Domu sangat menghormati Manuel. Tapi kenapa Manuel hanya diam saja saat ada seseorang yang memfitnah Domu telah berkhianat kepada pasukannya? Manuel hanya bisa berkata maaf lalu pergi meninggalkan rumah Domu. Di sisi lain, Chris yang terluntang-lantung di perairan Afrika melihat cahaya senter dari kapal Angkatan Laut Afrika. Chris pun berteriak minta tolong dan menembakkan pistol peringatan yang menandakan seseorang butuh bantuan. Pagi harinya, sampailah Chris di pelabuhan Senegal, Afrika dengan dibantu tentara Angkatan Laut Afrika tersebut.
Di kantor, Chris ditanya beberapa pertanyaan oleh petugas. Chris menjawab bahwa kapalnya hampir saja terbakar dan para awak kapal panik dan meninggalkannya sendiri. Petugas itu pun berkata ia akan memeriksa kapal Chris dan akan menurunkan kontainer untuk diperiksa oleh bea cukai. Chris sempat menolak karena satu hari biaya parkir kapal di sana mencapai ratusan ribu dolar. Namun peraturan di sana tetap harus dijalani sesuai dengan SOP. Chris yang mengidap penyakit lalu pergi ke sebuah apotek untuk mencari obat yang ia perlukan. Tetapi petugas apotek tidak mengizinkan Chris membeli obat itu karena obat Chris yang tergolong keras harus disertai resep dokter. Di luar apotek, Chris lalu bertemu dengan pria yang akan membantunya mencari obat yang Chris butuhkan. Dan diajaklah Chris ke suatu bar untuk bertemu seorang pria. Pria itu lalu mengajak Chris ke sebuah gudang. Di sana Chris diberikan obat namun bukan obat yang Chris maksud. Sesampainya di hotel tempat Chris menginap, ia pun mencoba obat yang diberikan pria berkulit hitam tadi. Di sisi lain, tampak Emma telah sampai di Afrika untuk menyusul Chris di sana. Di luar bandara, Emma bertemu pria bernama Omar yang Emma pekerjakan. Omar merupakan orang yang dikenal sebagai pemecah masalah terbaik di seluruh Senegal. Lalu mereka bertiga pergi ke pelabuhan di tempat kapal Chris berlabuh. Di sana Omar sempat berdiskusi dengan komisaris kantor tersebut untuk mencari cara agar kapal Chris bisa segera berlayar kembali. Dengan sejumlah uang, Emma mencoba untuk menyuap komisaris tersebut. Karena merasa tergiur, komisaris itu pun setuju untuk membantu Emma mengurus kapalnya. Keesokan harinya, Emma pun pergi ke pelabuhan untuk bertemu dengan petugas bea cukai yang akan mengecek isi kontainer pada kapal milik Emma. Chris yang tidak ikut pergi bersama Emma, lalu menemui pria yang memberikan Chris obat dan Chris meminta bantuan pria itu untuk membantu memindahkan seluruh kokain yang ada di dalam kontainer tanpa diketahui oleh Emma. Pada malam harinya, aksi mereka pun dimulai. Mereka dengan mudah dapat masuk ke pelabuhan karena pria yang Chris mintai bantuan banyak memiliki teman di sana. Dengan menggunakan 2 truk besar, mulailah mereka memindahkan semua isi kontainer ke dalam truk tersebut. Saat dalam perjalanan keluar dari pelabuhan, ada beberapa polisi yang sedang berpatroli melihat 2 truk yang mencurigakan keluar dari pelabuhan. Para polisi lalu mengejar truk itu dan aksi tembak-menembak pun terjadi sampai akhirnya pengejaran terhenti karena polisi tersebut dihalangi jalannya oleh sebuah truk besar. Dan Chris pun berhasil kabur. Lalu Chris menuju hotel untuk menjemput Emma dan berkata mereka harus segera pergi karena polisi akan segera datang. Emma yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi lalu bertanya pada Chris, "Apa yang sebenarnya terjadi, Chris?" Chris lalu menjawab, "Aku telah mengeluarkan barang kita dari pelabuhan." Emma pun kaget dan bertanya lagi kepada Chris, "Di mana barang-barang kita berada, Chris?" Chris pun lalu mengajak Emma ke suatu tempat di mana kokain tersebut berada. Di sana Emma melihat beberapa kokain mereka diturunkan. Ternyata pria yang dimintai tolong oleh Chris meminta 50 kg kokain kepada Chris sebagai bayaran atas aksinya. Emma pun kecewa karena Chris melakukan itu semua tanpa pengetahuan dan persetujuan dari Emma. Lalu Emma menelpon Omar untuk segera menjemput mereka. Tak lama kemudian, Omar pun sampai di sana. Omar berkata bahwa kota ini telah dijaga oleh polisi di setiap sudut dan mereka harus segera pergi meninggalkan kota ini. Omar yang tahu rute untuk kembali keluar kota akan mengantar Emma pergi beserta truk yang membawa kokain tersebut. Dan mereka pun memulai perjalanan mereka.